Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 170134044. Kali ini kita akan membahas mengenai penulisan esai ilmiah atau scientific essay. Oke, pertama-tama saya akan memberikan satu kalimat supaya teman-teman bisa semangat untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Menulis artinya menuliskan impian kalian. Jadi ketika kalian berani menulis, berarti kalian berani untuk mewujudkan mimpi kalian. Nah, kali ini yang pertama adalah apa sih esai itu atau apa sih esai ilmiah itu? Nah, esai adalah sebuah karangan yang berbentuk prosa atau paragraf yang berisikan mengenai argumen kalian yang didukung oleh data-data dan juga fakta berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, kalau kalian menulis esai, pertama penulisannya harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Ada bagian pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Dan harus menyatakan kalau esai ilmiah harus menyatakan beberapa teori untuk mendukung argumen kalian. Jadi kalau kalian menulis argumen, tentunya harus didukung oleh teori ataupun fakta-fakta ataupun data dari penelitian yang kalian lakukan atau dari research dari jurnal ilmiah yang kalian baca. Jadi kalian harus tahu kalau dalam menulis esai ilmiah, yang pertama adalah kalian harus banyak membaca kalau kalian tidak melakukan riset secara langsung. Selanjutnya, yang kedua adalah karakteristik esai ilmiah. Jadi, beberapa karakteristik ini akan menjelaskan atau supaya memperjelas kalau apa sih bedanya esai ilmiah dengan esai non ilmiah. Jadi pertama, pada dasarnya esai itu harus berbentuk prosa sesuai dari pengertian tadi. Yang kedua, esai itu harus berisikan argumen. Jadi ketika itu hanya berisikan fakta-fakta atau data-data, itu kan bukan esai ya namanya. Jadi esai harus berisikan argumen atau opini kalian yang didukung oleh fakta, jadi atau juga data. Dan yang ketiga adalah esai harus memenuhi persyaratan kepenulisan seperti ada pendahuluan, ada pembahasan, dan juga ada penutup. Nah, ketiga bagian atau sistematika ini bisa dituliskan secara eksplisit atau implisit. Selanjutnya, esai itu karakteristiknya singkat. Jadi, kalau bedanya dengan karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah kan berlembar-lembar sampai bisa 35 lembar. Nah, kalau esai itu ditulis 3 sampai 5 lembar. Itu biasanya ya. Kalau ada beberapa esai ilmiah khususnya ada yang 7 lembar, tapi secara umum itu ditulis dari 3 lembar sampai 5 lembar. Itu sudah mencakup pendahuluan yang berisikan latar belakang dan lain-lain. Tujuan juga di pendahuluan pembahasan mengenai argumen kalian yang didukung oleh referensi atau fakta, dan juga misal kalian melakukan riset secara langsung itu juga bisa. Dan yang ketiga, penutup tadi yang berisi simpulan. Jadi esai harus ditulis secara singkat 3 sampai 5 lembar atau sampai 7 lembar biasanya, tergantung kompetisi atau event yang kalian ikuti. Semisal itu esai ilmiah yang digunakan untuk event ya. Kalau kalian menggunakan esai ilmiah sebagai tugas sekolah atau tugas dari dosen, itu tergantung persyaratan dari dosen kalian atau dari guru kalian. Dan yang terakhir adalah esai ilmiah. Pada dasarnya esai itu kan tadi sudah dijelaskan ada argumennya. Nah, esai ilmiah juga bersifat personal. Jadi ketika menulis esai atau esai ilmiah itu setiap tulisan satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda, dari mulai gaya bahasa, gaya penulisan,
cara dia menyampaikan argumennya itu pasti berbeda. Maka dari itu esai ilmiah yang kalian buat itu digunakan untuk suatu event atau kompetisi, sebisa mungkin kalian bisa meyakinkan juri bahwa ide kalian itu memang bagus gitu. Tujuan esai yang pertama yaitu untuk menyelesaikan dari suatu masalah. Jadi pokoknya kalian nulis esai itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kalian punya ide, kalian tuangkan di dalam esai ilmiah itu, tapi argumen itu harus didukung oleh data, fakta, dan juga teori-teori, sehingga kalian menulis itu bukan hanya mengenai argumen kalian saja, tapi juga berisikan fakta-fakta pendukung lainnya, isi atau pembahasan, dan juga penutup. Nah, sistematika ini secara berurutan ya, jadi pendahuluan, pembahasan, sampai penutup. Kalau pembahasan itu berisikan mengenai latar belakang, informasi, pernyataan, pengenalan subtopik yang kalian angkat, dan juga mengapa alasan kalian mengangkat inovasi ini, atau dari permasalahan itu akhirnya kalian mengangkat inovasi ini. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan itu berisikan argumen-argumen subtopik yang didukung data dan juga fakta yang menyajikan seluruh informasi atas subjek atau topik yang kalian ambil. Jadi di situ nanti selain ada argumen kalian, juga ada mengenai faktanya, fakta misalnya pengalaman kalian, atau juga observasi kalian, atau kalian juga sebelumnya pernah melakukan riset atau penelitian. Nah, itu hasilnya bisa kalian masukkan di pembahasan sebagai data pendukung kalian atas inovasi kalian itu tadi. Yang ketiga adalah sintesis penutup atau simpulan, yaitu berisikan sintesis, simpulan, dan juga final comment. Jadi kan kalian sudah menulis pendahuluan, kalian juga sudah menulis pembahasan. Nah, di penutup ini kalian simpulkan mulai dari pendahuluan sampai pembahasan. Nah, tipsnya kalau kalian mau menuliskan simpulan, mulai kan kalian sudah menulis pembahasan dan pendahuluan. Nah, itu jangan mengcopy gagasan utama di bagian pendahuluan dan juga pembahasan, karena itu nanti pas kalian misalnya kalian copy yang bagian pentingnya terus kalian taruh di simpulan, itu akan terjadi pengulangan kalimat. Nah, itu biasanya tulisan kalian akan monoton, dan juga biasanya ya kalau kalian mengikuti event atau kompetisi, pengulangan kalimat seperti itu akan mengurangi poin kalian. Karena simpulan yang baik adalah kan kalian sudah menulis pendahuluan dan pembahasan. Nah, itu kalian review lagi. Terus ini beberapa catatan yang harus diingat dalam menulis esai ilmiah atau scientific essay. Yang pertama adalah esai ilmiah berisikan mengenai argumen dari penulis. Jadi kalau kalian menulis esai itu meskipun esai ilmiah ya, tapi tetap harus ada argumen kalian. Terus kedua, esai ilmiah berbeda dengan artikel dan fitur. Kalau artikel itu biasanya berisikan mengenai kutipan misalnya ada. Jadi esai ilmiah berbeda dengan artikel dan juga fitur. Kalau artikel biasanya berisikan kutipan-kutipan. Kalau persamaannya ya, dulu kita ke persamaannya. Persamaan esai ilmiah dengan artikel, kalau esai sama-sama mereka itu bersifat formal, jadi lebih formal daripada fitur. Perbedaannya esai ilmiah itu biasanya berisikan argumen, ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, dan itu bersifat personal, maksudnya ada ciri khasnya dari penulisnya gitu.
itu terlihat sekali kalau pada esai. Nah, kalau pada artikel, biasanya artikel itu bersifat informatif, berisikan kutipan-kutipan. Misalnya kutipan biasanya kan kalau artikel berita atau artikel memasak misalnya ya. Nah, itu kan ya tidak ada argumen, tapi berisikan fakta-fakta yang dibahas dan dideskripsikan secara lebih lanjut. Nah, kalau tadi fitur itu bersifat lebih tidak formal daripada artikel dan esai ilmiah. Kalau esai ilmiah dan artikel itu biasanya lebih formal daripada fitur. Fitur itu biasanya ditulis dengan sudut pandang yang lain, misalnya mengenai berita ya, berita tentang kecelakaan. Nah, itu bukan fokusnya kepada kecelakaannya, tapi dilihat dari sisi lainnya, misal keluarganya atau bagaimana penulis itu melihat peristiwa tersebut. Nah, itu biasanya fitur dan lebih bebas daripada esai ilmiah. Kalau dari penulisannya, fitur itu lebih bebas daripada esai ilmiah. Selanjutnya yang tidak kalah penting dan sering saya singgung sebelumnya di bagian-bagian sebelumnya adalah cantumkan daftar pustaka atau referensi, supaya selain satu memperkaya tulisan kalian, dua untuk mendukung argumen-argumen kalian, dan ketiga gunanya untuk memperjelas kalau memang argumen kalian atau inovasi kalian itu memang bagus gitu. Selain itu, kalau mencantumkan daftar pustaka atau referensi, usahakan itu sudah diparafrasekan, atau kalau misal kalian mengutip suatu teori, itu kalian parafrasekan dulu berdasarkan pemahaman kalian sendiri, terus kalian tuliskan tanpa keluar dari konteks teori yang dimaksud gitu. Jadi supaya apa sih diparafrasekan dulu? Supaya tingkat plagiarisme, karena similaritas atau persamaan katanya itu juga lebih sedikit. Karena biarkan kalian menulis dengan tingkat plagiarisme atau persamaan kata yang sedikit, bukan berarti kalau persamaan itu selalu diartikan plagiarisme, bukan. Karena gini, di Turnitin atau di beberapa aplikasi mengenai plagiarisme, biasanya mereka itu mencari persamaan atau similaritas atau apa ya, kalau kalian itu kata-katanya hampir sama dengan suatu web atau suatu jurnal, itu pasti akan tahu gitu aplikasi itu. Jadi sebisa mungkin supaya karya kalian itu memang benar-benar hasil dari pemikiran kalian sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih Kak caranya mencari ide atau gagasan yang bagus, khususnya esai ilmiah yang digunakan untuk mengikuti atau submit suatu event. Caranya adalah kalian bisa mencari dari idenya itu dari pengalaman kalian atau kalian observasi. Nah, dari situ misal kalau kalian observasi, kalian menemukan suatu masalah, nah itu bisa digunakan dari permasalahan tersebut. Kalian punya solusi apa gitu. Misal kalian sudah pernah melakukan riset, atau kalian yang belum melakukan riset pun bisa dapat inspirasi, yaitu itu kalian harus banyak membaca, baik itu jurnal, buku, tapi saya sarankan untuk banyak membaca jurnal, karena jurnal itu lebih update ya, karena banyak jurnal-jurnal yang baru yang bagus, dan itu rekomend untuk dibaca, khususnya untuk mencari ide atau gagasan dari esai yang kalian buat gitu. Kalau kalian sudah melakukan riset, maka kalian dapat menggunakan hasil dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, itu kalian integrasikan dengan
suatu masalah yang sedang terjadi, tapi itu tergantung ya. Kalau riset kalian memang tidak ada berhubungan dengan misal temanya mengenai wabah COVID-19, itu eventnya mengambil tema itu, ya kalian harus mencari ide-ide baru. Nah, kalian harus banyak kan membacanya tadi kan dari jurnal ya, baik itu nasional maupun internasional. Nah, kalian bisa mencari di beberapa website, misal dari beberapa rumah jurnal ya, misalnya jurnal UNER, jurnal UNESA. Jadi bisa langsung di-download di Nah, ada yang bertanya, Kak, gimana sih cara supaya mudah menulis, apalagi yang belum terbiasa menulis? Nah, caranya adalah, kan pasti ada yang bertanya, Kak, saya belum biasa nih menulis. Jadi selembar, meskipun singkat esai ilmiah itu 3-5 lembar, tapi itu terasa banyak gitu. Nah, gimana sih caranya? Caranya adalah saya supaya teman-teman mudah ya memahaminya. Kalau inputnya listening, pasti kalian akan jago atau outputnya adalah speaking. Jadi kalau inputnya mendengarkan, pasti kalian akan jago bicara gitu. Nah, begitupun dengan menulis. Kalau kalian sering membaca, kalau kalian sering membaca, maka outputnya adalah kalian akan jago menulis. Jadi menulis itu berasal dari pengalaman kalian membaca, karena dari kalian membaca, menulis juga karena terbiasa. Jadi kalau kalian mau jago menulis, baik itu esai ilmiah atau tulisan yang lainnya, kalian harus terbiasa menulis. Misalnya kalian dalam sehari 2 jam atau 1 jam kalian gunakan untuk menulis, entah itu esai ilmiah, tapi sebaik mungkin kalian menghasilkan karyanya itu bisa esai ilmiah, supaya kalian bisa submit lomba juga tuh. Apalagi sekarang kan banyak event yang mengadakan esai ilmiah kan. Menulis itu juga karena selain membaca, kedua juga karena terbiasa. Nah, kalau kalian mau jago nulis, ya nulis esai juga, karena esai itu terlihat mudah tapi tricky ya. Ada poin-poin yang pentingnya sudah saya jelaskan gitu, supaya esai kalian itu selain kaya dengan referensi atau teori, juga mempunyai argumen yang bagus. Kembali lagi, untuk mencari ide atau gagasan, pertama kan bisa dari pengalaman kalian sendiri. Nah, di desa kalian, pengalaman kalian, nah itu misalnya di desa kalian ada pemberlakuan PSBB, nah itu juga bisa kalian kaji. Nah, itu bagaimana caranya supaya orang yang mau ke pasar karena pasarnya tutup, terus gimana sih caranya menghasilkan bahan baku makanan sendiri. Nah, kalau saya kemarin itu menulis esai mengenai urban farming. Jadi kemarin saya menulis mengenai urban farming yang berintegrasi dengan ekonomi keluarga, karena masyarakat itu kan dari keluarga. Nah, dari keluarga lah, kalau keluarganya mandiri. Nah, urban farming itu pertanian perkotaan yang jadi urban farming itu memanfaatkan lahan yang sedikit itu di perkotaan tapi bisa produktif gitu, dengan tanaman-tanaman ya sesuai tentunya ya. Kan banyak itu ya tanaman-tanaman yang dijual di pot-pot. Nah, itu ada yang sudah tinggal 1 minggu lagi panen. Nah, itu bisa dibeli. Nah, dari situlah keluarga bisa menghasilkan bahan baku makanan sendiri. Jadi meskipun pasar tutup pun bisa
menghasilkan bahan baku sendiri dan mengatasi masalah yang ada. Kalau satu keluarga melakukan hal tersebut, maka keluarga lain melakukannya juga, maka lingkungan tersebut kan juga bisa berdaya. Nah, solusi-solusi seperti itu yang dibutuhkan, dan ada dasar teorinya, ada faktanya. Nggak bisa mikir. Yang kedua, mencari ide juga bisa dari studi pustaka atau studi literatur. Sudah banyak saya singgung kalau menulis esai ilmiah, kalian juga harus membaca seperti artikel ilmiah atau jurnal. Artikel ilmiah sama dengan jurnal. Jadi kalian bisa membaca banyak jurnal sesuai dengan tema yang kalian ambil gitu, supaya kalian kaya akan referensi, kalian nulisnya juga berisi gitu. Yang ketiga adalah dari hasil penelitian. Jadi kalau kalian mencari ide atau mencari inovasi, itu juga berdasarkan hasil penelitian, baik itu penelitian yang kalian lakukan sendiri maupun penelitian dari hasil penelitian orang lain. Nah, kalian mencari sumber ide atau gagasan lainnya itu bisa berdasarkan penelitian yang kalian lakukan atau dari penelitian orang lain yang mereka lakukan. Observasi, misalnya di lingkungan kalian seperti apa, terus kalian bisa melakukan wawancara juga terhadap guru misalnya, atau kalian juga mencari ide dari angket atau kuesioner. Itu bias mengenai masalahnya, terus kalian menggunakan menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi apa. Nah, itu kalian rangkai inovasi kalian. Nah, kalian rangkai inovasi kalian itu seperti apa, terus kalian cari referensinya supaya mendukung inovasi kalian. Terus jangan lupa sertakan argumen kalian kenapa kalian atau alasan kalian menggunakan inovasi ini untuk menyelesaikan. Contohnya, pada faktor ini kita contohkan untuk esai ilmiah yang digunakan. Kenapa nggak kepikiran? Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai faktor lain terkait penulisan esai ilmiah atau scientific essay. Terkait dengan faktor lain mengenai penulisan esai ilmiah, ini saya integrasikan langsung kepada esai yang digunakan untuk event. Pertama, kalau kalian mau mensubmit esai ilmiah ini untuk kompetisi, kalian harus mencermati dulu aturan main, baik itu teknis maupun non teknis. Teknisnya itu terkait dengan TOR atau juga guideline atau buku panduan. Nah, kalian harus tahu dan sudah membaca ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pilih topik yang berbeda atau unik. Nah, itu cari inovasi yang menyelesaikan masalah tentunya. Tapi itu kadang tidak terfikirkan oleh orang lain gitu. Misalnya urban farming di keluarga itu kan juga sesuatu yang jarang dipikirkan oleh orang lain gitu. Nah, kalian bisa menggunakan topik-topik yang seperti itu atau juga sesuai jurusan kalian, baik itu misal kalian yang SMA itu baik IPA atau IPS, ataupun yang kalian sudah kuliah, tergantung jurusan kalian. Pasti kan kalian sudah mendalami ya mengenai jurusan kalian, tupoksinya apa atau peran jurusan kalian itu bagaimana. Nah, itu bisa kalian masukkan. Kan kebetulan saya jurusan pendidikan luar sekolah.
Nah, berhubungan dengan masyarakat. Nah, masyarakat itu terdiri dari beberapa keluarga. Nah, dari keluarga lah, kalau kita memberdayakan satu keluarga, maka secara beberapa keluarga kalau dikumpulkan kan sudah menjadi masyarakat. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai PUBI ya kalau sekarang. Nah, kenapa sih harus menggunakan bahasa Indonesia? Selain itu, menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan memudahkan pembaca dengan latar belakang yang berbeda untuk memahami maksud atau argumen yang kalian suguhkan gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 8 langkah dalam menulis esai ilmiah. 1. Tuliskan gagasan pokoknya terlebih dahulu. Nah, kedua, pikirkan, kan karena sudah ada gagasan pokok. Nah, itu kalian bisa kembangkan gagasannya atau paragraf utamanya. Kalian kan sudah menuliskan ya inti dari tulisan kalian di paragraf utama. Nah, kalian bisa menambahkan atau kembangkan paragraf selanjutnya yang disebut dengan paragraf pendukung. Gali atau kembangkan setiap fakta dari gagasan utama, kan gagasan utama berisi inti-intinya saja. Nah, itu bisa kalian jabarkan lagi di paragraf selanjutnya. Setelah itu, setelah kalian bisa menjelaskan atau lebih mendetailkan dari gagasan utama, kan itu terbentuk gagasan-gagasan pendukung lainnya. Nah, itu nanti bisa kalian kembangkan lagi sampai menjadi paragraf-paragraf selanjutnya. Selain itu, setelah kalian sudah membuat paragraf utama, terus kalian sudah menjelaskan paragraf utama itu menjadi paragraf-paragraf pendukung, jangan lupa untuk menyusun paragraf simpulan. Nah, paragraf simpulan itu berdasarkan paragraf utama dan paragraf pendukung yang kalian simpulkan apa intinya, tapi Oke, setelah kalian membuat paragraf utama dan juga paragraf pendukungnya, jangan lupa untuk membuat paragraf simpulan. Jadi kan kalian sudah membuat paragraf utamanya yang berisikan gagasan utama, terus paragraf pendukungnya berisikan mengenai fakta dan juga teori-teori ataupun data yang mendukung gagasan utama. Nah, di bagian akhirnya jangan lupa diberi paragraf simpulan. Paragraf simpulan itu berisi mengenai simpulan dari paragraf utama dan juga paragraf pendukung yang menurut kalian perlu di-repeat atau diulang untuk menekankan argumen kalian. Jadi kalau kalian membuat pendahuluan, di akhirnya bisa kalian buat paragraf simpulan, tapi paragraf simpulannya ya untuk pendahuluannya saja gitu. Begitupun dengan pembahasan. Kalau kalian membuat paragraf simpulan ya bagian kesimpulan dari pembahasan, tapi tapi sarannya simpulannya itu tidak keseluruhan, tapi inti-intinya yang supaya argumen kalian itu lebih jelas atau untuk memperjelas argumen kalian. Karena nanti di bagian akhir juga ada, di bagian penutup juga ada simpulan. Jadi sebisa mungkin kalau simpulan di bagian pendahuluan dan simpulan di bagian pembahasan itu adalah penekanan untuk memperjelas argumen kalian. Sebenarnya paragraf simpulan itu digunakan kan untuk memperjelas mulai dari kalian
paragraf utama sampai paragraf pendukung gitu kan. Jadi ya seperti itu tadi. Terus jangan lupa kalau untuk membuat paragraf pembuka atau di pendahuluan, jangan lupa untuk membuat paragraf yang semenarik mungkin atau paragraf yang kalian sudah jelas gitu arahnya kemana. Misal mengenai wabah COVID-19, nah itu kan kalian bisa mengambil latar belakang. Jadi kalau kalian sudah membuat paragraf utama, sudah membuat paragraf pendukung, terus sudah membuat paragraf simpulan, jangan lupa untuk membuat paragraf pembuka untuk mengenalkan topik dan menarik pembaca, khususnya untuk di bagian pendahuluan, karena pasti kan kesan pertama itu kan pasti ada ya. Nah, supaya pembaca lebih penasaran mengenai esai ilmiah kalian di bagian pendahuluan, di bagian latar belakangnya, kalian bisa membuat semenarik mungkin paragrafnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian bisa mulai dari permasalahan. Kalian bisa menjelaskan permasalahannya apa, terus kalian rumuskan kenapa permasalahan itu perlu diatasi. Nah, sampai pada bagian data-data pendukung mengapa masalah itu perlu cepat diatasi, dan mengapa mengapa argumen kalian itu patut untuk diperhitungkan. Nah, dari situlah, dari alasan dan masalah yang harus diatasi, terus kalian jelaskan solusi kalian atau inovasi kalian secara singkat terlebih dahulu supaya alurnya jelas ya. Setelah itu di bagian pembahasan kalian lebih perinci mengenai solusi kalian atau inovasi kalian itu seperti apa. Nah, di bagian pembahasan nanti bisa kalian tambah lagi fakta dan juga data yang kalian peroleh, yang sudah kalian pahami, kalian parafraskan, ataupun teori yang sudah kalian pahami, kalian parafraskan, bisa kalian masukkan pada bagian pembahasan itu. Nah, di bagian pembahasan nanti kalian lebih banyak untuk menjelaskan argumen-argumen kalian mengapa solusi ini tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, selanjutnya kalau sudah di bagian pendahuluan, di bagian pembahasan, di bagian penutup atau simpulannya, alurnya atau langkah-langkahnya sama ya, mulai dari membuat paragraf utama, membuat paragraf pendukung, sampai paragraf simpulan. Nah, tapi kalau di bagian penutup lebih banyak mengenai review atau simpulan di bagian pembahasan dan bagian pendahuluan. Jadi kalau di bagian simpulan atau di bagian penutup itu kan jadi kalau di bagian pembahasan dan juga pendahuluan kan banyak untuk menjelaskan dan juga banyak argumen kalian. Nah, di bagian penutup atau di bagian simpulan itu berisi simpulan dari bagian pendahuluan sampai pembahasan. Itu nanti kalian baca lagi bagian pendahuluan dan bagian pembahasan kalian, terus kalian review inti-intinya apa saja, terus kalian taruh di bagian penutup atau di bagian simpulan. Nah, kalian yakinkan lagi kepada pembaca dengan kalimat yang berbeda tentunya, kalau inovasi kalian itu memang bagus dan bisa menyentuh masalah atau menyelesaikan masalah yang kalian angkat atau masalah yang menjadi pokok pembahasan.
Oke, langkah selanjutnya dan langkah terakhir dalam menulis esai ilmiah adalah review atau baca lagi tulisan kalian, terus susun secara baik setiap bagiannya, karena biasanya kalau kita menulis kan ada bagian-bagian yang kurang tepat. Misalnya maksud kita seperti ini, tapi karena kadang kita menulisnya typo atau salah kata, itu kan ada ya. Nah, itu kalian review lagi, terus kalian ubah bagian-bagian yang kurang tepat, atau kalian susun kembali bagian yang kurang tepat menjadi bagian yang lebih baik. Pokoknya kalau kalian menulis esai, usahakan pertama kalian kan sudah mendownload guideline book atau buku panduan. Nah, itu kalian baca dulu sistematikanya seperti apa supaya memperjelas kalian dan mempermudah kalian untuk menulis. Kedua, bisa kalian cari referensi terlebih dahulu supaya kalian punya pandangan atau perspektif yang lebih jelas mengenai tema yang diangkat panitia atau event tersebut, supaya kalian lebih paham juga. Terus kalau kalian sudah menemukan ide, kalian juga harus cari referensi lagi. Kalian baca-baca inovasi yang mirip atau inovasi yang sekiranya memang itu sejalur dengan inovasi kalian. Nah, kalian bisa. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah mendownload ini. Nah, saya beri tips kalau kalian mau memenangkan suatu event dari esai ilmiah, baiknya kalian sudah jauh-jauh hari mendownload buku panduannya, terus kalian juga sudah tahu pembahasan. Kan kalau kalian sudah mendownload kan kalian lebih. Nah, tips dari saya adalah pertama, kalian harus mendownload buku panduan. Kalau kalian sudah mendownload, kalian akan lebih paham ya mengenai sistematikanya maupun tema yang diangkat oleh panitia. Nah, itu kalian baca secara cermat. Setelah itu kalian tulis, kalian cari referensi supaya lebih paham lagi mengenai temanya. Setelah itu kalian bisa mulai menulis. Dan kenapa saya bilang jauh-jauh hari untuk mendownload buku panduannya, karena selain supaya lebih paham teknis dan non teknisnya, kalian juga kalau sudah selesai menulis, tentunya kalian punya waktu lebih banyak untuk mereview esai kalian. Jadi tulisan yang baik itu bukan hanya karena substansinya saja, tapi memang banyak direview atau banyak dikoreksi supaya saya lupa lagi ngomong apa tadi, supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal, misalnya pemilihan diksi yang kurang tepat, pemilihan kata yang kurang tepat, pemilihan kalimat yang kurang tepat. Itu kan bisa dihindari supaya lebih memperjelas karya kalian. Terus selain itu juga supaya apakah karya kalian itu cukup baik dan memang bagus disubmit di kompetisi yang kalian ikuti tadi, misalnya kompetisi X yang diadakan oleh Universitas X. Nah, kalau kalian merasa kurang cocok di kompetisi X, kalian juga bisa submit di kompetisi B. Nah, kalian juga cari plan A, plan B kalian. Nah, cari opsi kedua dari, misalnya kalian mau submit benar-benar ya. Nah, itu bisa kalian cari 2 event yang sekiranya itu bertemakan sama. Nah, supaya apa? Supaya kalau memang kurang tepat dimasukkan di
kompetisi X, kalian bisa memasukkan di kompetisi B gitu. Jadi kalau kalian sudah menulis semua bagian esainya dengan baik dan benar, terus kalian sudah mereview, nah jangan lupa format, baik itu penamaan file, terus subjek, terus jangan lupa sesuai deadline, karena meskipun esai ilmiah kalian sebagus apapun, kalau kalian telat mengirimkan karya kalian, ya itu sudah tidak diperhitungkan oleh panitia, kecuali memang telatnya cuma 1 menit 2 menit ya, dari misal batasnya 6 Mei 00.00 waktu Indonesia Barat. Nah terus kalian ngirimnya 1 menit 1 menit terlambat dari deadline, itu mungkin akan dipikirkan. Tapi tips dari saya sih, jangan telat meskipun hanya 1 detik, karena itu akan mempengaruhi penilaian. Bahkan ada yang event itu sangat ketat, meskipun 1 detik pun terlambat, esai kalian tidak diterima, dan itu kan ya sangat rugi sekali ya kita kalau sudah menulis totalitas tapi hanya karena terlambat mengirimkan tidak bisa diterima oleh panitia. Apalagi itu misal esainya ada HTM-nya atau berbayar, pasti itu kan juga rugi di finansial, terus kalian juga rugi di waktu karena kalian sudah mengerjakan tapi tidak masuk event yang kalian inginkan. Apalagi kalian sudah yakin kalau esai ilmiah kalian berpotensi untuk juara. Jadi kalian harus secermat mungkin dalam memperhatikan setiap step by step atau langkah-langkah yang dituliskan di guideline oleh panitia. Nah, tadi langkah-langkah dalam menulis esai ilmiah supaya kalian mudah untuk menulis esai ilmiah itu supaya gampang ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contohnya. Jadi kan saya sudah menjelaskan mulai dari apa itu esai sampai pada bagian 8 langkah menulis esai ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh supaya kalian lebih memahami, dan kita nanti akan praktek bareng-bareng gimana sih caranya menulis esai ilmiah itu, mulai dari pembuatan judul sampai pada penutup, dan bedanya esai ilmiah yang eksplisit sama esai ilmiah yang implisit nanti saya akan jelaskan tutorialnya. Oke? Jadi stay tune terus teman-teman. Jadi ini salah satu contoh dari esai ilmiah yang pernah saya buat. Ini penulisannya, sistematikanya menggunakan sistematika eksplisit. Jadi di sini kan ditulis, ini ada pendahuluannya, terus ada pembahasan. Di sini juga di sini ada penutup. Nah, ini esai ilmiah yang eksplisit ya, maksudnya artinya tulisan pendahuluan, pembahasan, penutupnya itu jelas tertera. Jadi pendahuluan, tulisan mengenai pendahuluan, pembahasan, penutup itu jelas tertera ada di bagian atasnya seperti ini.
Selanjutnya di sini selanjutnya di sini kan ada bagian mengenai judul. Nah, kebetulan pada saat itu event yang saya ikuti itu mengenai judul utama atau judul besarnya adalah Indonesia Emas 2045. Kenapa saya buat peran pendidikan karakter pada saat itu kan pendidikan karakter sedang booming-boomingnya ya. Maksudnya pembahasan mengenai pendidikan karakter itu sedang banyak terjadi karena banyak kasus-kasus anak-anak yang misal berani kepada guru gitu-gitu kan. Nah, ini saya integrasikan dengan di era digital karena kan banyak sekarang yang anak-anak itu terpengaruh oleh gadget. Nah, sampai di sini ini dulu sistematika esai yang saya ikuti itu mencantumkan nama, universitas dan juga email. Seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau di esai eksplisit itu ada pendahuluan, penulisan, ada tulisannya pendahuluan gini. Terus ini saya buat paragraf pembuka mengenai pendidikan. Jadi saya dari umum dulu ya, dari general dulu. Pendidikan itu adalah bla 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 bla. Ini pendidikan merupakan sebuah dasar dalam menjalani kehidupan. Nah, saya itu mau arahnya itu untuk menjelaskan bahwa pendidikan itu penting gitu. Jadi saya jelaskan panjang lebar mengenai pendidikan di awal sebagai pembuka esai saya. Terus di sini dengan hal tersebut, nah ini saya mulai masuk di karena kan yang terakhir di paragraf pertama ini yang terakhir kalimat terakhir itu sudah saya singgung mengenai pengembang kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sudah saya singgungkan di awal. Nah, ini untuk paragraf keduanya itu saya jelaskan lagi lebih detail. Jadi ini paragraf penjelas bahwa dengan hal tersebut pada era modern teknologi tidak bisa dilepaskan. Ini termasuk kan berkorelasi dengan paragraf pertama saya tadi kan. Ini merupakan paragraf penjelas. Terus kita masuk kepada era digital karena ini kan sudah saya singgung ya konvensional ke modern bahkan sekarang memasuki era berbasis digital. Nah, saya jelaskan era digital sendiri adalah ini saya parafraskan dari beberapa jurnal yang saya baca. Jadi sudah jadi saya baca gitu, tapi saya tidak mengutip dari satu teori atau suatu ahli. Jadi cuman menurut saya era digital sendiri adalah bla 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 ini. Dan ini mulai memunculkan masalahnya di mana ya, yang menjadi tantangan terbesar pendidikan di Indonesia dengan adanya kepesatan dan dalam teknologi digital, yaitu dampak pada generasi Indonesia. Nah, itu sudah masuk pada penjelasan masalah. Jadi masalahnya di mana? Itu saya jelaskan di bagian paragraf ke-3 di bagian pendahuluan. Jadi ini sudah masuk. Nah, ini sudah masuk
ini sudah masuk kepada permasalahan yang ingin saya jelaskan. Ini kan sudah ada. Selanjutnya ini yang menjadi tantangan kan sudah ya ini tadi. Terus nah ini yang saya maksud seperti moral baik. Nah ini sebenarnya paragraf simpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi maka perlu adanya pendidikan yang menjawab tantangan tersebut, seperti pendidikan karakter sebagai suatu pendidikan yang berfokus pada penanaman moral yang baik pada generasi muda dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nah, ini bagian kesimpulan. Ini yang saya maksud bagian kesimpulan yang sudah yang maksudnya yang akan dibahas pada bagian pembahasan. Jadi ini bagian simpulan di latar belakang dan terkait mengenai inovasi yang akan kalian angkat gitu. Nah, di bagian pembahasan itu dijelaskan mengenai tantangan pendidikan sebagai bentuk. Nah, ini dijelaskan kembali, tapi ini sebagai pengantar saja. Pengantar mengenai pendidikan karakter. Jadi kan di sini hanya meripit dengan bahasa yang berbeda ya. Jadi ini kan tadi sudah dibahas pendidikan. Nah, ini dibahas lagi dengan bahasa yang berbeda supaya kita bisa masuk kepada pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan. Nah, ini kita jelaskan mengenai inovasi yang kita angkat seperti apa. Nah, ini menurut ahli ini sudah saya parafraskan. Nah, terus kalau sudah dari penjelasan tersebut, maka perlu adanya pendidikan karakter sebagai dasar menyaring dampak dari era digital sesuai budaya serta esensi moral bangsa Indonesia. Nah, ini mulai argumen-argumen saya keluarkan mulai dari paragraf ini sampai dengan demikian berarti ini memperjelas paragraf yang sebelumnya. Artinya ini juga argumen saya supaya mendukung argumen yang sebelumnya. Ini juga saya mengutip dari Plato, dari lebih digalakkan ini perlunya peran pendidikan karakter lebih digalakkan lagi agar fenomena seperti pornografi, tawuran remaja, atau seks bebas dapat dihindari oleh generasi ini sehingga Indonesia emas yang didambakan bukan hanya sebagai angan-angan namun benar-benar diwujudkan. Nah, itu kesimpulan dari argumen saya tadi di pembahasan. Nah, sekarang bagian penutup. Di sini bagian penutupnya era digital merupakan, nah ini kan sudah bagian bagian simpulan sampai pada ini mengenai sehingga target Indonesia emas. Nah, ini mulai ini kan sudah saya membahas mengenai pendidikan karakter penting diterapkan sejak dini pada generasi kita sehingga mereka dapat menyaring informasi serta akses yang sesuai usia. Nah, itu kan sehingga untuk itulah generasi ideal bangsa Indonesia dapat mewujudkan target Indonesia pada tahun 2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Nah, itu kesimpulan. Ini kan beda ya dari atas paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, ini saya beri
daftar pustaka dari jurnal yang saya baca gitu. Dan ini esai yang saya submit di esai, dan ini esai ilmiah yang saya submit di event esai ilmiah nasional, dan saat itu saya juara harapan, jadi juara 4. Oke, kita akan beralih ke bentuk esai yang selanjutnya, esai ilmiah yang selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud esai ilmiah yang implisit. Jadi bagian-bagiannya itu tidak ada ya. Tadi kan kalau tadi kan terlihat pendahuluan yang bagian mana, pembahasan bagian mana. Nah, ini kan tidak ada. Nah, ini tapi pada dasarnya ini sudah saya rumuskan sampai pada tahap penutup. Jadi saya akan menjelaskan ya. Ini judulnya peningkatan kreativitas pemuda agar memiliki sikap anti plagiarisme dalam pembuatan. Peningkatan kreativitas pemuda agar memiliki sikap anti plagiarisme dalam pembuatan karya tulis di era digital melalui pendidikan kepemudaan. Jadi kan kebetulan saya dari pendidikan non formal atau jurusan pendidikan luar sekolah. Nah, di dalam program atau pemberdayaannya itu ada pendidikan kepemudaan, karena kan kalau pendidikan luar sekolah itu kan berfokus pada pendidikan masyarakat ya. Nah, di dalam pendidikan masyarakat ada bagian mengenai pendidikan kepemudaan. Untuk itu, apalagi pendidikan kepemudaan juga jarang dibahas. Untuk apa sih korelasinya pendidikan peningkatan kreativitas pemuda yang memiliki sikap anti plagiarisme dengan pendidikan kepemudaan, apalagi di era digital ini kan. Kalau di era digital kan, kalau pembuatan karya tulis itu apalagi gampang sekali ya untuk mengcopy paste. Jadi perlu dilakukan pendidikan supaya paham bahwa plagiarisme itu salah gitu dan tidak patut untuk dilakukan, apalagi dalam menulis sebuah karya yang itu akan dipublikasikan atas nama penulis. Jadi di sini saya jelaskan era digital adalah, jadi dulu ini esai yang saya juarai, juara 1 di ITS pada waktu itu karena saya mengikuti UKM kepenulisan. Nah, UKM kepenulisan Surabaya itu mengadakan event mengenai event kepenulisan esai ilmiah. Jadi saya ikut dan alhamdulillah juara 1 pada waktu itu. Nah, ini era digital adalah, nah ini saya jelaskan. Saya mulai selalu dari general ke khusus, jadi umum ke khusus. Jadi ini tadi saya jelaskan era digital adalah era pengaksesan terhadap teknologi, itu saya jelaskan. Itu saya sebenarnya membaca beberapa jurnal, cuman saya saya itu memahami parafrasenya gitu. Tapi saya memang tidak mengutip dari suatu ahli. Nah, terus saya kasih argumen saya di bagian sini. Ini sudah saya munculkan permasalahannya. Yang bagian selain itu muncul pula dampak negatif yang terjadi ini. Selain itu muncul pula dampak negatif yang terjadi pada era ini. Itu saya sudah memunculkan masalah dari pembahasan yang ingin saya angkat. Jadi nah, ini kan sudah
permasalahan ya. Ini kan sudah bagian permasalahan semua. Ini kenapa alasan saya mengangkat mengenai kreativitas pemuda. Pemuda itu kan bisa pelajar dan mahasiswa ya. Jadi pendidikan kepemudaan itu sangat penting. Nah, ini saya jelaskan. Plagiarisme itu apa? Nah, ini saya mengutip dari undang-undang. Kalau undang-undang tidak bisa diparafrasekan karena ya memang sudah pakem ya. Jadi mengutip gitu. Jadi saya kutip dari undang-undang dan undang-undang tidak boleh diparafrasekan. Ingat ya, undang-undang tidak boleh diparafrasekan atau diubah sedikit pun. Jadi harus sesuai dengan kalimat aslinya. Berbeda dengan kalau itu memang teori atau kalimat dari jurnal gitu kan, itu masih boleh diparafrasekan. Kalau undang-undang tidak boleh. Nah, ini saya masukkan kutipan dari undang-undang dari Undang-Undang Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010 sampai pada pengertian plagiat itu apa, sampai pada alurnya itu sanksi kalau melakukan plagiarisme. Nah, ini mulai dengan begitu, jelaslah plagiasi harus benar-benar dihindari apapun alasan plagiasi. Nah, ini sudah masuk kepada bagian ini sudah masuk kepada argumen saya. Nah, teman-teman bisa belajar ya, mungkin penulisannya alurnya seperti itu sampai ini argumen saya kalau di kalangan pemuda, baik pelajar maupun mahasiswa, adalah terbatasnya waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, ini fakta-fakta yang saya maksud, fakta-fakta terus pengalaman atau yang memang dialami secara real. Kita tahu kan kalau kadang deadline tugas itu mepet-mepet. Nah, itu kan sangat rawan dilakukannya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk mengisi Google Form di bagian description box. Nah, nanti itu Google Form mengenai evaluasi dari pelatihan kali ini. Teman-teman bisa memberikan pendapat dengan mengisi Google Form tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.